Sahabat manajer, di seri yang kedua ini, saya masih membahas mengenai cara pandang untuk menjadi manajer yang handal. Karena menurut saya, kalau Anda mempunyai posisi sebagai manajer, sebuah kewajiban bahwa Anda harus menjadi manajer yang handal. Artinya apa? Manajer yang handal itu mampu menciptakan ekosistem anggota tim yang handal. Dan itu dimulai dengan manajer yang handal dulu, baru bisa menciptakan anak buah yang handal. Nah, persyaratannya di seri pertama saya sudah bahas bahwa untuk menjadi manajer handal, persyaratannya yang pertama adalah memiliki ilmu pengetahuan. Tanpa ilmu pengetahuan, Anda nggak bisa untuk menjadi manajer yang handal. Yang kedua, ilmu pengetahuan itu dirubah menjadi kemampuan kerja. Sehingga Anda mampu melakukan inovasi di dalam pekerjaan Anda. Inovasi yang saya maksud, Anda bisa melakukan problem solving, melakukan strategi taktik yang sesuai dengan kebutuhan pasar, yang mampu mendongkrak penjualan Anda, mampu membangun kekuatan tim, mampu bersaing dengan kompetitor. Ini dibutuhkan strategi inovasi. Strategi inovasi ini bisa Anda lakukan kalau Anda punya ilmu pengetahuan yang Anda rubah menjadi kemampuan kerja. Nah, strategi-strategi inovasi atau inovasi yang Anda lakukan, ya, itu harus disertai Anda di dalam diri Anda, harus punya etos kerja. Harus punya etos kerja. Karena dengan etos kerja itu adalah suatu pembangunan mental Anda, ya, untuk menjadi kuat, untuk tidak mudah menyerah, ya, untuk selalu melakukan sesuatu yang out of the box, yang mampu nantinya endingnya membuat perusahaan Anda berkembang dengan pesat, memiliki untung yang bagus. Yang ketiga, yang keempat, ketika tadi etos kerja, yang keempat adalah etika kerja. Ini penting, fundamental. Kalau Anda punya ilmu pengetahuan, Anda inovasinya bagus, Anda punya, tapi Anda nggak punya etika, Anda sering nusuk dari belakang, omongan Anda dengan perbuatan yang nggak sama, dan seterusnya, respect tidak bisa menciptakan tim yang handal. Anda berhasil dengan sendiri, tapi orang lain tidak ajak Anda untuk berhasil, karena Anda cheating, karena Anda suka menikung dari belakang, karena Anda suka pakai idenya orang Anda pakai. Etika kerja ini penting. Dengan ada etika kerja itu sangat penting, adab-adab kerja. Dengan adanya etika kerja, etos kerja, kemampuan inovasi dan ilmu pengetahuan, Anda bisa menciptakan tim yang handal. Nah, menjadi suatu pertanyaan kalau Anda jadi manajer, coba perhatiin. Di manakah posisi Anda terkait anggota tim yang handal? Hujatul Islam Al-Ghazali, ya, dia mengatakan pertama, orang itu di golongan pertama adalah menurut Al-Ghazali, ia tidak tahu bahwa ia tidak tahu. Yang kedua adalah ia tahu bahwa ia tidak tahu. Yang ketiga, ia tidak tahu bahwa ia tahu. Yang keempat, ia tahu bahwa ia tahu. Ia tidak tahu bahwa ia tidak tahu. Ya. Artinya apa? Artinya orang ini merasa paling pintar di dunia dan paling benar. Adakah di tim Anda seperti itu? Ia tahu bahwa ia tidak tahu. Orang ini tahu kekurangannya dan mau belajar. Ini bagus banget orang ini. Yang pertama ini, waduh, sampah hal menurut saya. Yang ketiga, memiliki kemampuan kerja, tapi tidak maksimal kontribusinya dalam kerja dan kurang inovasi kreatif. Ia tahu, tapi bahwa ia tidak tahu. Ini memiliki kemampuan kerja, tapi
tidak maksimal kontribusinya, ya, cuek bebe, ya, tidak kreatif. Ia tahu bahwa ia tahu. Ini orang bagus banget. Orang ini tahu persis apa yang harus dikerjakan untuk sukses kerja, sukses perusahaan. Nah, Anda harus bisa shifting orang menjadi tim handal, menciptakan orang yang ia tahu bahwa ia tahu. Harus dimulai Anda dulu bahwa Anda tahu bahwa Anda tahu. Sehingga Anda bisa diagnosis penyakitnya, Anda bisa ngobati. Ya, obatnya dengan apa kalau Anda? Dengan strategi dan taktik yang cocok dengan situasi yang ada. Nah, oleh sebab itu tadi saya mulai dari awal, ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ini adalah satu-satu jalan bagi kita untuk merubah kehidupan menjadi lebih berkualitas. Mampu memperbaiki performa organisasi kita, terlebih lagi organisasi bisnis kita, perusahaan kita. Dengan ilmu pengetahuan mampu merubah cara pandang, cara kerja, sistem kerja. Yang diaplikasikan bisa menjadi kemampuan kerja. Harus memulai dari ilmu pengetahuan. Nah, hanya satu jalan untuk merubah anak buah belum mampu kerja menjadi bekerja luar biasa dan hasilnya luar biasa. Tim kerja Anda dari belum produktif menjadi produktif. Perusahaan belum profit menjadi profit. Cara merubahnya hanya dengan ilmu pengetahuan yang dirubah menjadi kemampuan kerja yang hebat. Menciptakan anak buah tim yang handal untuk berkemampuan kerja hebat. Nah, ini prosesnya. Bagaimana proses merubah ilmu pengetahuan menjadi kemampuan kerja? Pengetahuan itu baru what. Pengetahuan itu merubah cara kerja. Saat dirubah menjadi keterampilan, diaplikasikan. Diaplikasikan itu sering benar dan sering salah. Banyak salahnya, banyak benarnya. Balance, Mas. Nah, keterampilan terus-menerus dilakukan menjadi pengalaman. Kalau Anda pengalaman, Anda tahu persis sebab akibat. Kenapa sukses, kenapa tidak sukses. Anda catat itu. Nah, kalau kenapa sukses dan tidak sukses, Anda sudah sering lakukan, Anda firm secara statistik, secara pengalaman itu, akhirnya bahwa ilmu pengetahuan yang dirubah itu ya menjadi kemampuan. Pengalaman membuat tahu sebab dan akibat sehingga menjadi kemampuan. Kalau sudah bicara kemampuan, itu menggabungkan antara logical dan emosional, antara bade dan roh. Roh Anda dan budi Anda menyatu. Itu adalah kemampuan. Karena sudah refleks. Itu adalah proses merubah ilmu pengetahuan menjadi kemampuan. Nah, bagaimana tahapannya? Seperti konsep hukum Newton dong. Aksi sama dengan reaksi. Semakin Anda tekun, semakin Anda belajar ilmu pengetahuan, mempraktekkan, berinovasi, etos kerja, etikanya kerja bagus. Aksinya berarti dedicated. Waktunya terkonsentrasi, fokus. Hasilnya insya Allah akan bagus. Kalau saya pilih harus dimulai dengan proses yang benar dulu. Prosesnya harus benar. Proses yang benar itu bagaimana di dalam ilmu pengetahuan mengaplikasikan itu. Anda harus memulai dengan analisa situasi, proses bisnisnya. Analisa situasi. Dari analisa situasi itu dengan lakukan tools analisis. Apa yang mengancam aktivitas saya bisa tidak berhasil? Anda harus tahu apa kelemahannya, apa kekuatannya, ya. Sehingga objektif yang Anda canangkan itu bisa tercapai dengan kekuatan yang ada. Sehingga Anda bisa melakukan perencanaan strategis. Perencanaan strategis yang sederhana, yang mudah dipahami, mudah dikerjakan, ya, sehingga aksi manajemen Anda bagus. Insya Allah kalau aksi manajemen bagus, hasilnya bagus sesuai objektif. Nah, indikator-indikator itu harus Anda lalui. Ini diperlukan ilmu pengetahuan. Bagus karena sesuai objektif. Indikator kerja itu bagus, itulah diperlukan pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan merubah cara pandang,
rubah cara kerja. Nah, ini 5 tahapan strategi menjual, merubah ilmu pengetahuan menjadi kemampuan kepada tim kita. Prosesnya dimulai dari proses menjual, strategi, dan goalnya. Nomor 1 adalah proses dari tidak tahu menjadi tahu. Jadi dari tidak tahu, orang itu menjadi tahu. Strateginya apa yang harus Anda lakukan? Silaturahmi sering. Pertama saling mengenal. Anda belum mendoktrin dengan ide Anda, tapi baru kenal dulu. Tujuannya apa? Proses dari tahu menjadi pengenal ini, silaturahmi terus bertemu. Saling mengenal untuk menciptakan belief dan trust. Percaya dan mempercayai. Dapat dipercaya itu. Kalau itu sudah tercipta, baru Anda lakukan proses yang ketiga. Lakukan diskusi untuk apa yang Anda jual. Apa yang Anda lontarkan idenya itu. Yang bermanfaat sesuai kebutuhan dia. Keempat, diskusi terus. Setelah dia pakai ide Anda, implementasi, apa yang dirasakan, apa yang lebih, apa yang kurang. Menyadarkan akan produk itu manfaat-manfaatnya. Nah, kalau ini terus-menerus, akhirnya akan menjadi loyal. Inilah konsep di dalam merubah ilmu pengetahuan menjadi kemampuan kerja. Sehingga manajer yang mampu itu bisa memiliki, bisa membuat, menciptakan anggota tim handal. Makanya saya klasifikasikan kalau Anda menjadi manajer handal itu, ia tahu bahwa ia tahu. Di mana Anda? Apakah termasuk ia tahu bahwa ia tahu? Mudah-mudahan Anda termasuk itu. Sampai bertemu lagi.